Selamat menonton Rahwana Berkelana season pertama. Sebuah arsip perjalanan menuju arah timur Nusantara. Tidak terasa malam ini adalah malam terakhir di Lombok. Perpisahan kali ini ditutup dengan makan bersama, dan setelah itu kami sempatkan menyaksikan latihan gendang belek, salah satu kesenian khas Lombok yang menarik. Bismillah, itu langsung. Saat-saat kita lewati tetap harus coba dia. Wow. Apa sa inak nandot abu anak ngesul? Domen udah dulu ya. Hari. Domen udah dulu ya. Anak. Sebenarnya nggak beda jauh sih sama di Jawa, di kami juga sama. Cuma kan mungkin yang beda ya teknis pukulan sama baginya saja. Kerja salah ya. Oh iya. Berarti kayak pukulannya masih khas daerah Lombok ini. Iya. Oke, kesenian bambu juga kan sama sebenarnya. Cuma yang beda itu aja. Kalau di sana ada aku, tidak ada yang cumi. Ada yang tungke. Tungke, Kan kacauan. mirip-mirip sama. Ya. Ya sama pakai nada semua. Kalau tungke itu ya sama kayak di Jawa, di Bandung ya agung, pakai notasi notasi satu kan. Oh. Satu orang pegang notasi. Ya. Tungke juga sama, ada yang pegang do, re, mi, sol, la. Sama kayak di tungke. Iya. Ya. Nama sangarnya Gedeng Kedaton. Gedeng Kedaton. Gedeng Kedaton. Artinya apa tuh? Gedeng itu kalau rumah. Ah, Kedaton itu istana. Kedaton istana. Jadi rumah istana. Oh. Ya maknanya dia lebih kepada yang kita tahu kan istana itu pasti punya karakter, punya Ya. harapan kita jadi ini bakal apa yang dapat pembinaan karakter, pembinaan perilaku, bukan hanya kesenian di jalan itulah yang bisa mereka pelajari. Makanya kita ngambil Gedeng Kedaton. Dari tahun berapa nih? 95 sih sudah mulai dirintis, tapi resmi sanggarnya 97. Situ Bapak Jam. Memang sih banyak Ah, masih kanan. banyak. Kalau di sini banyak yang kita apa ya kegiatannya gitu. Ya bukan hanya seni musik, termasuk seni tarinya, Oh, nanti. termasuk seni sastranya. Ya baca naskah juga, baca naskah. Berarti ada naskah yang memang turun temurun. Iya, ada banyak.
sangat banyak. Kalau di sini itu kan di Lombok ini ada 3 jenis naskah sebenarnya. Nah, salah satu naskahnya ini yang kemudian menjadi naskah tradisi ya, menjadi naskah wajib pada setiap acara hitanan anak-anak kita. Dan itulah yang mengisahkan tentang jati suara. Pernah dengar Mas ya? Jati suara. Jati suara itu kisah tentang kedatangan Islam pertama di beberapa titik. Jadi kalau menanyakan kedatangan Islam di Lombok itu ya bersamaan dengan ke Minangkabau, ke Cirebon, ke Jawa Barat, kemudian ke Lombok, Sulawesi, sama Kalimantan Barat. Barangnya. Makanya kalau bicara Lombok itu datangnya dari Galuh. Raja Galuh. Berarti saling. Iya itu sebelum Islam ya. Kerajaan Galuh itulah yang datang ke sini yang disebut pangeran, yang disebut Prabu Indrabumi itu Cakrabumi. Oh, Cakrabumi. Kalau Gendang Belek itu apa sih maksudnya, arti dari Gendang Belek? Iya. Jadi Gendang Beli itu kan sebenarnya kalau dulu ya namanya Gendang Beli. Sekarang memang namanya masih, cuma kalau saya silakan berubah. Namanya sudah jadi Gendang Luwe. Gendang Gendang Luwe. Gendang Belek. Banyak. Karena ketika kreativitas diberikan dengan seluas-luasnya, maka nilainya menjadi kita. Saya bilang, saya tidak menolak adanya kreativitas seni karena seni itu memang perkembangan. Tetapi minimal tidak meninggalkan pakem yang minimal tidak meninggalkan. Nah, Gendang Beli juga hari ini kelihatannya kita tidak meninggalkan itu nilai-nilainya. Makanya ya yang dia sampai sekarang ini lebih pada parade. Nah jadi saya melihat yang terjadi adalah perubahan pada tatanan nilai ketika kemudian wujudnya. Saya pernah tanyakan sederhana, keris di Indonesia ini kan menjadi tradisi semua Ya. dan warnanya mungkin akan sama walaupun berbeda versi. Kalau kita orang Selatan itu kan melihat kerisnya sederhana. Saya tanya, ada Tuan Guling menurut Tuan Guru, kalau pisau kemudian cangkul sebagainya itu bahannya apa sih? Besi. Kalau keris besi juga. Kalau memang sama-sama besi, kalau perlakuan dibedakan. Kenapa perlakuan antara pisau dapur ya, kemudian alat-alat sapi dan sebagainya itu perlakuannya beda dengan keris. Kalau sama-sama besi. Tapi bingung juga jawabnya kan. Saya bilang sederhana. Pertama begini, kalau pisau dan sebagainya alat rumah tangga itu kan dibuat dari satu keping besi cukup, satu keping besi cukup. Sementara keris itu butuh puluhan besi dan pilihan lagi, harus dipilih besinya baru kemudian bisa diubah menjadi keris, dan itu tidak satu. Yang kedua, alat-alat dapur ini itu cukup di tempat itu kan karena sih masih jadi. tapi keris butuh puluhan kali lipat menjadi keris. Artinya apa? Ada kualitas yang berbeda. Betul. Nah itu. Yang kedua kita kembali ke kerisnya. Keris itu kan setiap orang punya generasi yang kemudian melestarikan kerisnya sampai dengan generasi berikutnya. Anggaplah contoh misalnya kita di sini, kerisnya mungkin sudah lebih lama lagi lebih dulu. Tapi kalau menghidup fase generasi kita di sini, keris ini sudah 10 generasi. 10. Iya, tapi kerisnya masih ada, masih masih dilestarikan, masih dipelihara. Masih dirawat. Nah, dari kurun waktu 10 generasi ini kira-kira mana yang paling mungkin rusak kerisnya, bilahnya, ataukah sarungnya, rangkanya? Yo sarung, rangkanya katanya karena bahannya kayu. Iya. Ya logis tapi sebenarnya ada pesan apa sih di sana?
Pesannya sederhana, meskipun generasi itu berubah, ya, tidak bisa dipungkiri perang generasi. Dari leluhur pertama ke leluhur kedua, leluhur ketiga, ini kan pasti ada perubahan generasi. Iya. Pertama jumlahnya, kedua wujudnya berubah pasti. Iya. Yang kedua masanya berubah, Hmm. hasilnya berubah. Tetapi satu yang tidak boleh hilang, meskipun generasi berubah, sarungnya berubah, tapi nilai-nilai budaya tidak boleh hilang dari dirinya. Masya Allah. Super. Itu kan sederhana sebenarnya. Kan tidak bisa kemudian saya bilang ketika Anda menemukan sarung keris, warna keris sama keris yang beda. Kemudian ketika dimasukkan tidak pas, tidak cocok. Kira-kira mana yang diperbaiki? Bilahnya ataukah Sarungnya. ya? Artinya apa? Wadah ini boleh apa saja, tapi nilainya jangan dirusak gitu. Betul, 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 betul. Zaman boleh berkembang, zaman boleh berubah, tetapi satu yang tidak boleh nilai yang orang tua kita tanamkan sejak dini. Kan itu. Itu yang saya pesankan pada Gendang Beli. Ini pertanyaan Gendang Beli ya, saya jawab lewat keris ya. Artinya itu simbol utama yang kemudian berdampak kepada seluruh aspek, bukan hanya keris ya. Tapi kan keris ini sebagai simbol, Iya. perlambangan makna. Artinya apa? Ketika kita berbicara budaya yang lain itu juga sama. Silakan boleh berubah, tetapi nilainya jangan dihilangkan. Nah, itu Gendang Beli. Sehingga hilang. Pertama kita kehilangan makna dari deformity. Makna yang sudah dititipkan, yang dimaksudkan oleh penciptanya sampai di tahun 2000 itu dari dulu wujud Gendang Beli itu dipertahankan propertinya dengan nilainya dipertahankan sampai tahun 2000-an. Suara pukulan gendang dan alunan gamelan yang memompa semangat seolah menjadi musik perpisahan yang meriah. Nih Aceng, kenang-kenangan buat Aceng dari Lombok, Iya. dari kami semeton di sini. Mudah-mudahan tetap Ya. ingat dan Amin. rindu balik lagi ke sini. Pasti sih jadi dulur. Udah lama di sini. Aduh. Di Pajang Aceng. Biar ingat Lombok rumah kedua. terima kasih Pak Tengga. Mas Ami. Ini sebuah kenangan-kenangan yang mungkin pasti diingat sih. Pasti diingat. Buat ngopi. Buat ngopi, Aceng suka ngopi. Ada wadah tempat naruh kopi. Bener. Pisang goreng sama bala-bala Aceng. Langsung ingat tuh tiap ngopi. Aduh, terima kasih banyak sekali lagi. Semoga selamat Sukses Amin. terus. Sampai rumah. Amin. Semoga ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi Amin. bakal ketemu lagi. Aceng. Amin. Bu, pamit dulu. Terima kasih banyak sudah menerima saya. Aduh, nggak bisa ngebalas apa-apa. Salam sama orang Iya. Oh ya, Besok maaf siapa bang. tahu. Iya. Bang. Terima kasih bang. Siap, aman. Hati-hati jalannya. udah berdoa Udah berdoa dengan dalam hati ya. Hati-hati di jalan ya. Gue sih ya, maaf merepotkan nih. Ya, begitulah. Kita lanjut. Siap. Coba, Assalamualaikum Bu. Bang, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Ya, begitulah perjalanan. Pasti ada perpisahan. Terima kasih banyak buat keluarga Bang Alan sudah menerima saya, ya mungkin sekitar 1 bulan lah. Sudah saya anggap keluarga sendiri. Banyak merepotkan, belum bisa membalas biasanya, ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas kebaikan.
sedih, udah nyaman sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi, hidup terus berjalan. Mari lanjutkan perjalanan, semoga sehat-sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Mungkin ini tanggal 26 kalau nggak salah ya, tanggal 26 saya terakhir sini. Terima kasih banyak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita lanjut menuju Bandung. Lagi-lagi perpisahan, salah satu yang sebenarnya enggan terjadi. Namun bagaimanapun, kehidupan terus berjalan. Kami hanya bisa menjalani dan menerimanya. Saya sangat berterima kasih kepada keluarga baru di sini, terutama Bang Olan, Mas Teja, dan kawan-kawan lain yang telah berbagi cerita, pengalaman, bercanda tawa, dan juga menerima saya di Lombok. Assalamualaikum, selamat pagi dari gerbang pelabuhan Kayangan sama Rahwana. Tepat hari ini tanggal 26 bulan April, gerbang pelabuhan Kayangan ini menjadi titik paling timur Rahwana berkendara selama ini. Meskipun tadinya mau ke Nol Sape, tapi dengan pertimbangan beberapa hal tidak jadi. Dari sini kita harus melanjutkan perjalanan menuju pulang. Semoga Rahwana kuat, saya juga sehat. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih buat semuanya. Perjalanan yang tanpa rencana harus berakhir di titik ini untuk putar balik. Ya, mungkin next time kita melakukan perjalanan lagi. Oke, gitu saja. Mari kita menuju pulang bersama Rahwana berkelana. Perjalanan berlanjut untuk menuju pulang. Perjalanan pulang ini saya putuskan untuk mengitari Lombok lewat jalur utara. Sebuah arah yang berbeda dari saat kami memulai ekspedisi, yaitu jalur selatan. Motoran di sini cukup menyenangkan. Meskipun cuaca terik, udaranya tidak terasa panas. Dari mulai jalur kecil hingga besar, jalanan Lombok Utara masih penuh dengan kehijauan. Itu kayaknya hujan nih. Semoga enggak hujan gede.
tapi wisatawannya masih jarang ya, mungkin masih terbilang cukup sepi. Oh, tembusnya ke sini guys, ternyata. Ini waktu itu jalur yang menuju air terjun View Collab. Iya iya iya. Nah, ini dia jalur lintas utara Lombok. Jalanannya sepertinya masih baru. Ya, sepertinya kita sudah memasuki Desa Bayan. Ya, Masjid Gunung Bayan. Bisa dipakai salat nggak? Kalau untuk sholat biasa enggak, itu dipakainya pas hari-hari besar aja. Oh, Yang boleh masuk juga para kiai penghulu aja. orang-orang Tertentu. Oke, kita masuk. Kalau mau lihat-lihat aja di atas dulu. Nanti siapa tahu nanti ada orang yang mau nanya-nanya itu. Siapa? Toilet sebelah sana berarti. Di sini nanti. Oh. Baik Bu, makasih Bu. Ya. Kita keliling. Sayang sekali kita tidak bisa bertemu dengan ya mungkin ketua adat yang menjaga masjid ini. Sayang sekali. Tapi semoga nanti agak siangan beliau ke sini dan kita mencari informasi terkait sejarah Masjid Gunung Bayan ini. Ya meskipun ada sih catatan-catatannya, cuman ya saya lebih senang berinteraksi langsung. Di tengah perjalanan, saya menyempatkan berhenti di sebuah situs budaya, yaitu Masjid Gunung Bayan, masjid yang dipercaya sebagai masjid tertua di Lombok. Masjid ini saksi bisu masuknya Islam di pulau ini. Arsitekturnya yang sederhana, beratapan ilalang dan bangunan yang mungil memancarkan aura sejarah yang menenangkan.
Ya, seperti itulah keadaan sekitar Masjid Punobayan. Sayang sekali kita tidak bertemu dengan sesepuh yang memang merawat atau menjaga masjid ini. Jadi tidak dapat cerita yang lebih dalam mengenai masjid ini. Dari berapa tuh range harganya? Ini 150. Dari 50 sampai yang Sampai harga 1 jutaan. oh ada 1 juta. Ukurannya berarti lebih besar ya? Mungkin itu aja perjalanan di sekitar Masjid Punobayan ini. Kita lanjut perjalanan menuju pulang. Oke, setelah dari Masjid Punobayan, kita lanjut menuju Mataram, tepatnya Masjid Islamic Center. Kita ke sana sekarang. Dari masjid bersejarah, saya melanjutkan perjalanan menuju Masjid Islamic Center yang terkenal dengan masjid yang besar dan memiliki eskalator. Sebuah perpaduan antara sejarah dan modernisasi. Jalannya bagus guys. Ini untuk apa ya namanya? Lupa.
Kita memasuki Kabupaten Mataram. Oke, kita sudah mendekati kota. Pasar Camat besar sekali. Saya menuju Mataram. Ayo Pak.
Setelahnya perjalanan berlanjut menuju pinggiran pantai Senggigi untuk menikmati sunset terakhir di Lombok. Dan malamnya saya langsung menuju Pelabuhan Lembar. Oke, setelah dari Islamic Center kita mencari sunset dulu di pantai Senggigi. Let's go. Sekitar taman mulai rame menjelang malam, banyak yang lari dan bersepeda nongkrong. Mulai banyak yang jualan juga. Cara yang indah. Semoga sunsetnya mereka. Senggigi kanan. Lihatlah betapa indahnya sungai itu. Banyak tukang dagang, guys. Ya, kita di sini saja. Males ke pantainya juga. Kita nikmati jagung bakar kali ya. Mantap. Oke kawan, jadi sekarang tanggal 26 tepat jam 17.56 kita berada di sekitaran pantai Senggigi dan menikmati sunset yang indah ini. Kita lihat. Well, bukan nama.
sampai ke pelabuhan. Kita ngambil penyeberangan yang jam 1.30. Nah, di Pelabuhan Lembar ini saya bertemu dengan Mas Ijul dari Situ Bondo yang katanya sedang dalam perjalanan menuju perbatasan Timur Leste, namun memutuskan untuk kembali terlebih dahulu menuju Bali. Oke, kita masuk. Apa kita ya, guys? Coba. Oke, kita nyebrang menuju Bali. Let's go. Kapal pun membawa kami menuju Bali. Terima kasih Lombok atas semua kejutan, pertemuan dengan orang-orang baik, pengalaman yang baru. Boleh. Semoga sehat-sehat kehidupan, panjang umur, halal baik. Lihat ke dalam. Ikuti terus perjalanan kami selanjutnya.